Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar kecerdasan buatan yang berjudul Solusi Otomatisasi Penjadwalan Sidang Skripsi Berbasis Bahasa Python. Namun sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari diri saya terlebih dahulu, saya Afsah Hamidah dengan NIM 2311474. Lalu dengan Saya Bintang Fita FJ dengan NIM 2305995. Saya Nafina Diaputi dengan NIM 2308130. Saya Muhammad Iksan Farullah dengan NIM 2306924. mungkin segitu saja perkenalan dari kami. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini pertama-tama aku akan jelasin tentang abstraknya. Nah, jadi proyek ini tuh bertujuan untuk mengembangkan sistem otomatis berbasis Python yang membentuk majelis penguji dan menjadwalkan sidang tugas akhir mahasiswa. Nah, sistem ini itu memastikan distribusi penguji yang adil, optimalisasi waktu dosen, dan efisiensi jadwal. Nah, sehingga mempermudah koordinasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. Nah, sidang skripsi adalah tahapan paling penting dalam perguruan pendidikan tinggi. Nah, namun penjadwalannya sering sekali terkendala karena keterbatasan waktu dosen dan fleksibilitas mahasiswa. Nah, pendekatan manual juga kerap kali menimbulkan ketidakefisien dan konflik jadwal. Nah, oleh karena itu, sistem otomatis yang diajukan mampu membentuk majelis penguji dan jadwal sidang secara efisien dengan mempertimbangkan ketersediaan dosen dan mahasiswa. Nah, solusi ini juga diharapkan mendukung distribusi beban kerja dosen yang adil dan meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pengalaman akademik. Nah, mungkin itu saja. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian dari metode algoritma yang kami pakai. Yang pertama ada input data. Nah, untuk input datanya itu kami membutuhkan jumlah mahasiswa yang akan sidang seperti yang contoh yang ada di situ. Kita membutuhkan 4 mahasiswa, kemudian nama mahasiswanya berarti ada 4 jumlah mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu tuh juga butuh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi tiap mahasiswa itu butuh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian untuk bagian pengelompokan majelisnya itu sendiri, kami menggunakan algoritma Greedy untuk menentukan majelis berdasarkan pembimbing satunya. Jadi untuk pembimbing satunya itu akan diambil dari pembimbing 1 dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian kalau misalkan tidak ada majelis yang cocok, itu tuh dia akan di randomize gitu, randomize selection. Kemudian untuk bagian penjadwalannya itu maksimal ada 4 sesi per hari untuk satu majelisnya. Nah, jika penuh maka akan dijadwalkan ke hari berikutnya. Kemudian untuk bagian validasi. Nah, kalau misalkan bagian validasi itu untuk memastikan supaya aturan-aturan yang kita butuhkan itu tuh tercapai gitu. Jadi memastikan tidak ada dosen yang melanggar aturan pasangan pembimbing atau digunakan lebih dari 1 kali dalam satu majelis. Kemudian beban kerja dosen tersebar merata dengan mengoreksi dosen yang sudah terpakai di majelis sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan dua kode yang pada bagian 1. Untuk dalam kasus penjadwalan sidang ini, kita menggunakan algoritma Greedy, di mana menggunakan bahasa Python, lalu menggunakan library untuk import random, seperti ini manggilnya, lalu ada from collection import default dictionary, atau digunakan untuk mendapatkan default ketika kita itu mempunyai list, namun listnya itu belum ada, maka kita dapat menggunakan default ini untuk dia otomatis menambahkan si ke dalam list tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mencari apakah si data itu ada di dalam array tersebut atau tidak. Lalu kita di sini menggunakan suatu fungsi generate majelis untuk mendapatkan majelisnya. Lalu kita melakukan input jumlah mahasiswanya dengan menggunakan variabel non-students. Lalu kita menggunakan tiga variabelnya integer sebanyak masukkan berapa jumlahnya. Jika user itu mungkin masukkan jumlah mahasiswanya. Lalu di sini ada inisialisasi variabel, ada students itu data mahasiswa. Lalu ada dosen pembimbing untuk si dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 untuk dosen pembimbing 2, lalu ada pembimbing pairs atau pasangan dosen pembimbing. Selanjutnya ada input data mahasiswa dan dosennya. Kita menggunakan for looping sebanyak sampai dengan batas dari banyaknya inputan mahasiswa yang dimasukkan oleh users. Lalu kita masukkan namanya, lalu P1 kita masukkan alih-alih memasukkan namanya, kita menggunakan di sini si indeks tersebut yang menggunakan integer. Ini untuk memudahkan kita untuk mencari ketika kita melakukan random nantinya, kita dapat menentukan lebih mudah pembimbing mana yang kita dapat peroleh. Lalu P2 sama, kita menggunakan integer, lalu kita masukkan seperti biasa. Lalu kita menggunakan student name itu tambahkan nama mahasiswa ke daftarnya. Lalu ada dosen pembimbing 1 dan 2, seperti tambahkan ID dosen pembimbing 1 ke daftar, lalu pembimbing 2 ke daftar.
Lalu terakhir di blok pada bagian satu ini kita simpan pasangan dosen pembimbing tersebut. If ketika P1-nya itu tidak di dalam pembimbing PS, maka pembimbing PS-nya kita buat set baru jika P1 belum ada. Lalu pembimbing PS-nya P1 kita tambahkan P2 ke set pasangan dosen pembimbing tersebut. Sehingga nantinya si mahasiswa tersebut akan memiliki P1 dan P2. Mungkin sekian dari bagian 1. Pada bagian ini kita akan masukkan semua ID dosen ke dalam sebuah list. Caranya adalah dengan menggabungkan ID dosen pembimbing 1 dengan ID dosen pembimbing 2, lalu membuang duplikatnya dengan fungsi set. Kemudian kita akan membuat variabel max dosen index yang berisi ID dosen yang tertinggi. Kemudian nextnya dosen diisi dengan max dosen index yang telah dibuat plus 1. Tujuannya adalah jika kita perlu menambahkan dosen tambahan, kita hanya perlu memasukkan nextnya dosen sebagai ID-nya supaya tidak bentrok dengan ID dosen yang sudah ada. Oke, jadi di bagian sini kita akan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan dosen pembimbing 1. Jadi mereka bakal kalau dosen pembimbing 1 mereka akan dijadikan satu kelompok. Nah, selanjutnya di bagian sini ada inisialisasi untuk variabel majelis dan sesi yang akan digunakan. Lalu di bagian sini untuk membuat majelis setiap dosen pembimbing 1. Jadi itu mereka bakal dicek apakah si pembimbing 1 itu sudah masuk ke majelis atau belum. Kalau misalnya dia belum masuk, maka dia akan di-set dosen tersebut menjadi dosen yang sudah digunakan. Lalu setelah itu di bagian variabel dosennya mereka akan membuat array berisi atau dosen yang kuat untuk digunakan untuk anggota lain majelis lainnya dengan syarat yang sudah diberikan, yaitu tidak boleh merupakan pembimbing 1 yang pengen digunakan, lalu nggak boleh merupakan dosen yang sudah digunakan, dan dia juga nggak boleh merupakan pasangan dari pembimbing 1 yang digunakan. Nah, selanjutnya kalau misalnya ternyata alfabet dosen yang itu tuh dia kurang dari 2, maka kita akan menambahkan dosen tambahan secara otomatis. Makanya kita akan menambahkan ID dosen tambahan baru. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah nambahin dia nggak kurang dari 2, maka kita akan memilih penguji 2 dan penguji 3 secara acak dari list alfabet dosen tadi yang dibuat. Nah, nanti kalau misalnya si majelisnya udah full anggotanya, baru dia akan disimpan nilai si anggota majelisnya. Nah, jadi nanti mereka bakal looping sampai semua pembimbing 1 mempunyai majelis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan pada selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan dulu untuk bagian menentukan sesi untuk setiap harinya. Jadi di sini kami itu ada area untuk menyimpan sesi yang belum ditugaskan, yaitu unassigned session. Nah, kemudian untuk setiap mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing P1 itu tuh akan menemukan dulu ID majelis untuk P1-nya, kemudian program itu akan mencari ID majelis di mana P1 menjadi salah satu anggotanya. Lalu di workbook yang selanjutnya itu tuh akan membuat entry untuk setiap mahasiswa yang belum dijadwalkan, lalu menambahkannya ke dalam unassigned session. Lalu kita akan mengisi hari dengan sesinya. Nah, di sini itu adalah untuk mengiterasi saluran daftar sesi yang belum ditugaskan. Kemudian dia akan mengambil informasi-informasi apa saja untuk sesi itu. Kemudian mengambil majelis berdasarkan ID-nya, lalu mengambil anggota lain dari majelis. Nah, kemudian kalau misalkan sesinya itu belum penuh, dia itu tuh bakal ngecek dulu awalnya. Jadi ngecek dulu apakah daily majelis kami itu tuh kurang dari 4. Kalau misalkan dia kurang dari 4, maka akan dimasukkan ke dalam majelis per hari yang berisi student, majelis ID, P1, P2-nya, dan P3-nya. Kemudian kita implementkan jumlah sesinya, kemudian menghapus sesi dari daftar yang belum ditugaskan. Nah, lalu misalkan dia itu masih ada sesi, kita akan menambahkan hari. Kita bahas tadi, maka setelah pengujian kita mendapatkan hasil dan pembahasan seperti ini. Dapat dilihat bahwa setiap sidang skripsi sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Masing-masing mahasiswa memiliki penguji 1 dari pembimbing 1 mereka. Majelis dengan penguji yang sama dijadikan satu majelis, dan tidak ada penguji yang sama di majelis lain, serta penguji 2 dan penguji 3 diatur agar memprioritaskan pembimbing dari mahasiswa tersebut. Mari kita lihat di sini, ketika kita memasukkan 4 orang mahasiswa, maka kita memasukkan ID, bisa saja ID itu sama dengan nama dari si dosen tersebut. Itu bisa dengan mahasiswa bintang. Dosen pembimbingnya ada 1 dan 2, untuk Hafsa 2 dan 3, Isan ada 4 dan 5, dan Naswa ada 1 dan 3. Kami tidak melakukan penambahan inputan ketika untuk menambahkan dosen pembantu tersebut. Maka seperti apa yang telah dijelaskan di pada kode tersebut, ketika dosen tersebut dibutuhkan lagi, maka akan bertambah 1 indeksnya. Misalnya di indeks terakhir ada 5, maka dosen pembantu tersebut akan menjadi indeks ke-6, 7, dan seterusnya. Mari kita lihat hasil sini. Untuk mendapatkan jadwal sidang tersebut, kita mendapatkan 1 hari saja dengan melibatkan 2 majelis, yaitu majelis 1 dengan mahasiswa bintang dan juga mahasiswa Naswa. Yaitu kita bisa lihat di sini pengujinya sudah sama seperti yang sesuai dengan nama pembimbing 1-nya, lalu penguji 2, penguji 3-nya tidak sama dengan nama majelis di majelis 2 tersebut. Lalu kita lihat di sini juga ada majelis 1 ditambahkan 2 kali. Itu tidak apa-apa karena untuk rules-nya sendiri majelis tersebut maksimal mendapatkan 4 kali sesi dalam pengujian tersebut. Sehingga apa yang sudah didapatkan dari algoritma greedy yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sekian.
Berdasarkan hasil yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini membuktikan bahwa otomatisasi penjadwalan majelis sidang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Dengan algoritma yang telah kami rancang, konflik jadwal dapat diminimalkan dan sumber daya dosen dapat digunakan secara lebih optimal. Sistem ini dapat diadaptasi untuk berbagai institusi pendidikan lainnya.